and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Oke, kali ini kita akan membaca komik lagi and ini adalah komik yang dulu itu waktu zaman sekolah dulu gitu ya. Sudah 15 tahun lebih ini komik-komik kisah Nabi ini and tuh. Harganya dulu itu 5.000 sampai 7.000 perasaan sih ya dulu. Tapi entahlah sekarang ini harganya berapa and di sini saya akan membacakan komik kisah Nabi Nuh gitu kan. Oke, langsung saja kita bacakan. Seri sejarah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam dan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Sejak wafatnya Nabi Idris, kakek bapaknya Nabi Nuh, kehidupan umat manusia menjadi sesat lagi. Terlebih bagi mereka yang berasal dari keturunan Kabil. Mereka sangat durhaka kepada Allah. Kebajikan sudah mereka tinggalkan. Kemusyrikan, kekafiran, dan kemaksiatan sudah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Wahai Dewa Yagus dan Susua, berilah kami keselamatan dan kesejahteraan. Nabi Nuh merasa sangat prihatin melihat tingkah laku kaumnya yang sesat dan kesasar itu. Karena itu ia selalu mendekatkan diri kepada Allah agar umatnya diberi petunjuk dan ia dijauhkan dari kejahatan yang dilakukan kaumnya. Dari hari ke hari umatnya makin bertambah mungkar. Mereka melakukan apa yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya, yaitu liwat atau homoseks dan lesbian. Laki-laki menggauli laki-laki, perempuan menggauli perempuan. Waduh, LGBT parah. Umur manusia pada masa itu panjang-panjang, ada yang berumur hingga ratusan tahun. Jadi, kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan umat Nabi Nuh terjadi berabad-abad. Waduh. Ketika Nabi Nuh berusia 480 tahun, Allah mengangkatnya sebagai Rasul dan memerintahkan agar memberi peringatan kepada kaumnya. Tepat ketika Nabi Nuh datang kepada mereka dan memberi peringatan, apa jawaban mereka? Hai Nuh, apa yang kami lakukan ini tidak ngawur. Kami meniru nenek moyang kami yang menyembah arwah-arwah suci Wad, Suwa, Yagut, Yakut, dan Nasr. Sepeninggalan Nabi Idris, di antara manusia ada yang kafir dan jahat seperti binatang. Ada pula beberapa orang yang hidup secara baik-baik hingga mereka dicintai kaum kerabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antara mereka ada 5 orang yang masyhur, yaitu Wad, Suwa, Yakut, Kaut, dan Nasr. Kebetulan kelima orang itu mati secara serentak berturut-turut dalam waktu 1 bulan. Tentu saja umat jadi gempar. Untuk mengenang kebaikan kelima orang itu, mereka mengadakan berbagai upacara dan sesajian. Tentu saja ini menjadi perbuatan musyrik. Karena itu Allah mengutus Nabi Nuh guna memberi peringatan kepada mereka. Aku tahu, tapi yang kalian lakukan ini adalah sesat dan syirik, menyekutukan Allah. Ini dosa besar. Syirik. Kau tahu apa, Nuh? Kau kira dirimu lebih pintar daripada kami, Nuh? Sesungguhnya aku seorang yang diutus untuk memberi peringatan yang jelas kepada semua. Karena itu janganlah kalian menyekutukan Allah. Aku khawatir apabila nanti Allah mendatangkan siksaan yang sangat pedih kepada kalian semua. Hai Nuh, kau hanyalah manusia biasa, serupa kami, tapi kenapa kau besar mulut? Siapa yang sudi jadi pengikutmu kecuali orang-orang rendah di antara kami? Ya, mereka hanyalah orang-orang bodoh, miskin, dan tak berpengetahuan. Kami juga melihat kau tidaklah memiliki kelebihan dari kami. Karena itu,
kami menganggapmu hanyalah pembohong belaka. Hai kaumku, tidakkah kamu berpikir bahwa aku mempunyai keterangan dari Tuhanku dan juga mendapat rahmat darinya, yaitu berupa wahyu yang sama sekali tidak kalian ketahui, dan sungguh aku tidak patut memaksa kalian untuk menerimanya sedangkan kalian membencinya. Setelah berkata demikian, Nabi Nuh segera meninggalkan mereka. Walau sudah diberi peringatan, namun kaum Nabi Nuh tetap keras kepala dan makin bertambah mungkar. Walau demikian, Nabi Nuh tetap bersabar, sama sekali tak berputus asa untuk menghimbau mereka agar kembali ke jalan Tuhan. Bukan sekali, dua kali, setahun, 2 tahun ia menyeru kaumnya, tapi berpuluh-puluh tahun, bahkan hampir ratusan tahun, hampir seluruh hidupnya digunakan untuk meluruskan lingkaran kaumnya. Pada suatu hari ia datang lagi kepada kaumnya. Hai Nuh, bukankah sudah kami katakan beratus kali bahwa kami hanya menganggapmu sebagai manusia biasa? Buat apa kami harus mengikuti omong kosongmu itu? Kalau diutus kepada kami seorang malaikat, mungkin kami dapat membenarkan apa yang dikatakannya. Hai Nuh, nyatanya orang-orang yang mengikutimu adalah orang-orang rendah dan bodoh. Sedang kami adalah orang-orang mulia, cerdas, berkedudukan, dan mempunyai pekerjaan yang tinggi. Karena itu kami tidak butuh bertukar pikiran atau pertolongan orang lain. Cukup dengan kepandaian dan kepintaran kami sendiri. Sedang kau juga tidaklah lebih dari kami, baik mengenai harta, akal, pikiran, maupun wawasan dalam hidup ini. Karena itu janganlah berlagak sok pintar, hentikan bualanmu itu. Nabi menjawab serta tegas dan tepat. Baik, kalau kalian merasa lebih pandai, dapatkah kalian semua memutar jalannya matahari, atau dapatkah kalian memperoleh terang tanpa adanya sinar matahari? Dan dapatkah kalian hidup tanpa udara yang diciptakan Allah? Semua terdiam, tak bisa berkutik. Lalu mereka menyanggah tanpa pikir panjang lagi. Hai Nuh, uruslah orang-orang yang mengikuti ajaranmu, sedangkan kami biarkan saja, karena kami tak dapat mengikuti ajaranmu seperti mereka yang gembel dan hina, agar nampaknya perbedaan antara raja-raja dan rakyat jelata, antara orang kaya dan orang miskin. Hai kaumku, sesungguhnya Allah tiada membedakan antara yang pintar dan yang bodoh, yang jadi raja dan yang jadi budak, yang kaya dan yang miskin. Semua itu tak ada artinya bagi Allah kecuali takwa kepadanya. Jawaban Nabi Nuh membuat mereka hilang akal dan nekat menantang. Hai Nuh, sesungguhnya kita sudah sering berdebat hingga kali ini kita menjadi muak dan bosan. Karena datangkanlah saja siksaan dari Tuhanmu itu. Bukankah engkau selalu mengancam kami dengan siksa dan pedih, tapi kukira kau tak mampu mendatangkan siksaan itu. Mendengar tantangan itu, Nabi Nuh menjawab, sungguh kalian orang-orang yang bodoh sekali. Kamu minta siksaan Allah, bukankah rahmat Allah yang kalian tuntut? Ketahuilah bahwa Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Kalau Dia menghendaki, akan disiksanya kamu semua, dan kalau Allah suka maka akan disegerakan siksaan itu padamu, di mana kamu pasti akan menyesal nanti. Ah, sudah Nuh, hentikan bualanmu. Jika perlu, segerakan siksaan itu kepada kami. Kamu tidak takut. Sekarang kau harus menghentikan dakwamu. Jika kamu tidak mau menghentikan dakwamu, maka kami akan merajammu beramai-ramai. Setelah dakwa yang disampaikan
menemui jalan buntu dan pengikutnya tidak bertambah. Maka Nabi Nuh mengadukan kaumnya yang ingkar itu kepada Allah. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir ini tinggal di bumi, karena jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat, berbuat kemaksiatan, lagi sangat kafir. Allah mendengar dan mengabulkan doa Nabi Nuh dengan firman-Nya, "Hai Nuh, buatlah sebuah kapal dengan pertolongan dan petunjuk-tunjuk kami. Dan janganlah kau memohonkan pertolongan kepadaku tentang nasib orang-orang yang zalim itu. Mereka semua akan tenggelam di musim kemarau sesuai petunjuk Allah." Maka Nabi Nuh dan pengikut membuat kapal besar dari kayu. Mereka membuat di atas bukit. Orang-orang kafir yang membenci Nabi Nuh dan pengikutnya segera datang mengejek dan mengolok-olok dengan berbagai ucapan. Ada yang melecehkan dengan ucapannya, "Hai Nuh, apakah otakmu sudah miring? Sehingga di musim kemarau begini kau buat perahu besar di atas bukit lagi. Mau pesiar kemana? Apa sudah bosan menjadi nabi dan rasul?" Ada pula yang mengejek, "Makin tua kau makin sinting saja. Bagaimana nantinya kau menjalankan perahu ini? Sedangkan di sini tak ada laut, tak ada sungai. Apa kau akan menariknya dengan belasan ekor lembu dan gajah? Atau akan kau terbangkan seperti burung-burung raksasa?" Malam hari ketika Nabi Nuh dan pengikutnya tertidur karena kecapean, orang-orang kafir itu bikin ulah lagi. Kali ini mereka beramai-ramai membuang kotoran dan mengencingi kapal besar yang belum selesai itu. Hehehe, besok pagi mereka pasti akan marah-marah. Ya, supaya baunya sedap mereka makin kerasa di kapal ini. Tetapi begitu orang-orang kafir itu pulang, mereka langsung terkena sakit perut dan melilit-lilit. Semalaman mereka tersiksa semua, tabib tak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu mereka datang meminta tolong kepada Nabi Nuh agar disembuhkan. Nabi Nuh tahu merekalah yang membuang kotoran dan mengencingi kapalnya, maka dia memperintahkan agar orang-orang itu untuk membersihkan kapal yang mereka kotori. Aneh, begitu selesai mereka bersihkan, mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Sesudah sembuh, mereka bukannya berterima kasih, tapi malah memperolok-olok Nabi Nuh lagi. Dasar dua bangka, mungkin dia telah menyihir kita semua. Sudahlah, mari kita pergi. Jangan diganggu lagi kapalnya supaya kita tidak ketularan sinting. Beberapa waktu kemudian kapal itu selesai dengan sempurna. Pada hari yang ditetapkan, Nabi Nuh mengajak umatnya yang beriman untuk masuk ke dalam kapal. Kapal itu memang dibuat sedemikian besar sehingga Nabi Nuh juga dapat memasukkan berpasang-pasang binatang ternak dan binatang-binatang lainnya. Azab bagi kaum yang durhaka itu akhirnya datang juga. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam, hujan turun dengan lebatnya disertai badai dan angin kencang. Belum pernah ada hujan selebat itu. Bersama dengan itu air dari dalam bumi seolah-olah jebol dan memburat deras ke atas daratan. Dunia seolah kiamat dalam waktu singkat. Air menggenangi seluruh daratan. Bencana itu datangnya begitu mendadak, tak pernah diduga oleh kaum Nabi Nuh yang ingkar. Banjir, ayo mengungsi. Gila, mengapa hujan turun di musim kemarau? Mereka naik ke puncak-puncak rumah yang tinggi, tapi air terus memburu dan bergejolak ke arah mereka. Wah, ternyata air terus memburu kita.
Aduh, kemana lagi kita menyelamatkan diri? Banyak pula yang memanjat pohon-pohon tinggi dan naik ke bukit dan gunung yang tinggi, tapi air terus bergolak naik dan memburu mereka. Salah seorang putra Nabi Nuh bernama Kan'an termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Ia mencoba berlari naik ke atas bukit. Aku masih muda, masih kuat, pasti dapat menyelamatkan diriku di atas bukit sana. Kan'an berusaha lari ke atas gunung, namun air yang bergolak terus memburunya hingga tubuhnya timbul tenggelam. Kebetulan saat itu Nabi Nuh mengetahuinya. Menyaksikan hal ini, Nabi Nuh segera memanggil anaknya. Bagaimanapun ia tak tega melihat anaknya menderita. Wahai anakku, marilah bersama-sama kami, janganlah kamu bersama-sama orang kafir. Tidak, aku akan terus berenang mencapai puncak gunung, pastilah aku akan selamat. Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar anaknya diselamatkan, namun permohonannya ditolak karena Kan'an putranya sendiri adalah termasuk orang kafir yang tak mau beriman. Kan'an yang sombong itu tewas ditelan gelombang dahsyat bergulung-gulung. Ampun. Ya Allah, bukankah anakku itu termasuk keluargaku? Pada saat itu juga Allah berfirman bahwa anak itu bukanlah termasuk keluarganya dan tidaklah termasuk keluarganya siapa saja yang kafir dan durhaka. Banjir dahsyat yang merendam bumi itu berlangsung hingga 40 hari. Orang-orang kafir binasa semua lewat 40 hari. Hujan badai itu berreda. Air tersedot lagi ke dalam bumi. Kapal Nabi Nuh berhenti di atas sebuah bukit yang tinggi. Nabi Nuh dan para pengikutnya kembali kampung halamannya dengan menghirup udara baru, hidup tenang bersama kaumnya yang beriman dan bertakwa. Mereka mendapat berkah dan pertolongan Allah. Sekian. UN sudah selesai. UN ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 totalnya yang saya masih jaga gitu kan. Ini tuh udah seperti dirayap ini kan, atau mungkin emang karena basah-basah gitu kan, ketetesan air hujan jadinya seperti ini ya. Sudah 15 tahun lebih nih kan komik ini kan. Nanti saya akan bacakan kisah apalagi kan, kita saksikan di next episode gitu kan. Terima kasih yang sudah selalu menonton gitu kan video-video saya gitu kan, walaupun video-video yang aneh maupun video-video yang menghibur gitu, atau video-video yang unik-unik gitu, game gitu. Intinya terima kasih banyak yo kan, dan tetap semangat juga bagi kalian gitu kan yang saat ini lagi berusaha atau lagi mendapatkan kisah cintanya gitu. See you again. Saya akan membacakan komik apa lagi UN. Saksikan.